kami mau mendengarkan firman Allah. Kami percaya firman ini bukanlah satu kebetulan, tetapi firman inilah yang membawa kami kepada tujuanmu. Firman inilah yang membawa kami kepada kebenaranmu. Terima kasih Bapak, pengurapanmu terjadi atas setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya kita katakan amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Nama Tuhan. Haleluya. Kabar semuanya. Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Ada yang kaget kenapa aku di sini? Aku pun kaget kenapa aku di sini. Kayak gitulah kehidupan. Kadang kaget, kadang dikagetkan. Ada sukacita. Amin. Gak terasa ya. Sekarang udah last month dalam 2021 ini. Kayaknya menurutku tahun ini adalah tahun yang paling singkat. Padahal sama aja 365 hari. Tapi karena di rumah terus, setiap hari lihat muka yang sama terus, jadi waktu berjalan begitu cepat. Itulah faktor lain. Jadi saya di sini bukan untuk mengkhotbahi teman-teman Bapak Ibu semuanya, tapi saya mau berbagi. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh pembina Pramuka kepada saya. Saya bukan seorang pembicara yang baik atau good speaker, tapi saya mau belajar. Seperti judulnya naik level. Siapa di sini teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang pernah main game? Ada kan game kalian apa ya? Adanya levelnya? atau dinosaurus yang loadingnya Google itu? Jadi kan kita kan suka main game, kok pernah lah walaupun tidak suka. Di game itu kan ada istilahnya level kan? Jadi di hidup itu juga ada yang namanya naik level. Bukan cuma level, kasta pun ada kan? Kasta aja ada apalagi level. Jadi saya mau berbagi tentang firman Tuhan malam hari ini. Judulnya naik level. Ayatnya saya ambil dari Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13. Nah, ada di depan ayatnya kan? Kita baca sama-sama ya, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan. Kita baca sama-sama Ulangan 28 ayat 13. 1, 2, 3 ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan yang disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Ada suara ketawa dari tadi. Jadi dikatakan di Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi itulah isi ulangan. Kita akan masuk ke poinnya. Bagaimana kita dapat naik pada tingkat berikutnya atau next level? Bagaimana, ada yang tahu jawabannya? Bagaimana caranya? Jadi jawabannya adalah Tuhan yang melakukan. Di 1 Samuel 2 ayat 8 dituliskan, kita semua bisa melihat ayatnya. Nampak ya? Kayak sekali. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam gubuk dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk
untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya yang menaruh daratan. Jadi di ayat ini kita melihat bahwa Tuhan yang menempatkan kita di level yang berikutnya, bukan kekuatan kita, bukan usaha kita, bukan karena keibatan kita, tapi karena Tuhan yang menaikkan kita di levelnya. Kalau dengan kekuatan manusia kita nggak bisa naik level. Amin. Jadi dalam sharing pada saat malam hari ini, saya memiliki 3 poin agar kita naik level. Kan Tuhan yang menaikkan, tapi kita bukan menunggu aja duduk biar Tuhan menaikkan. Kita juga harus punya usaha. Ya, Tuhan, dan kita juga punya usaha. Jadi poin yang pertama di sini saya buat satu, mendengarkan dan melakukan firman. Ayatnya di Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi kalau kita mau naik level, yang pertama kita harus mendengarkan firman dan melakukannya. Amin. Di sini dijelaskan bahwa kalau kita cuma mendengarkan firman tiap hari, minggu kita gereja cuma mendengar tapi kita tidak melakukannya, kita kayak lagi bercermin. Kita kan lagi bercermin. Wow. Kita kan lagi bercermin. Hanya bercermin aja tapi kayak gak ada dilakukan apa-apa. Misalnya baru bangun tidur, pillow pun masih kan, tapi hanya bercermin, gak dibersihkan. Itulah kayak mendengarkan firman tapi tidak melakukannya. Didengar, ditahunya salahnya kayak mana, ditahu jorok di muka kayak mana, tapi dia nggak membersihkannya. Kayak gitu lah. Tidak mendengar tapi tidak melakukan. Terus ada juga di contoh di Alkitab yang dijelaskan. Semua di sini tahu kan tentang cerita Alkitab 2 macam dasar, tahu kan? Ada 2 orang yang pertama yang mendengar dan melakukan, dan yang kedua mendengar tapi tidak melakukan. Yang pertama di sini mendengar dan melakukan, yaitu ialah orang yang membangun rumahnya di atas batu. Jadi kan kalau kita membangunkan, bukan kita yang membangun, tukang, ada yang terbangun. Itulah pokoknya. Kalau ada membangun rumah kan digali dari dulu kan, digali dalam sampai dapatlah bisa diletakkan fondasi kayak gitu lah. Kita juga kayak gitu. Kalau kita mendengar dan melakukan, berarti kita menggali dalam-dalam, terus kita meletakkan dasar, kita membangun rumah kita di atas batu kan, batu dasar, ngerti ya? Oke, ngerti? Dan terus orang yang mendengarkan firman tapi tidak melakukannya, itu seumpama orang yang, misalnya kita lah membangun rumah, kita bikin semen di atas pasir, di Long Islam misalnya, gak ada fondasinya, kita bikin semen, kita susun batu bata, dimusangin pun udah jatuh gitu kan, udah roboh kan. Jadi kayak gitulah mendengarkan firman Tuhan, karena setiap apa yang kita dengar pasti dicobai, tidak pernah tidak. Walaupun kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak merasa dicobai, berarti gak ada yang kita dapat dari mendengarkan firman itu. Itulah yang poin pertama, mendengar dan melakukan firman. Poin yang kedua adalah setia. Ayatnya di Amsal 19 ayat 22. Ada ayatnya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Jadi kita di sini dari poin 1 mendengar dan melakukan firman. Yang
kedua setia. Kita mendengarkan firman dan melakukannya bukan cuma sekali, 2 kali, tapi itulah arti setia itu melakukannya terus menerus. Kita mendengar firman, kita melakukannya, tidak dibatasi oleh hari. Teruslah kita lakukan. Di sini dijelaskan di ayat ini sifat yang diinginkan seseorang adalah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Kita pasti tidak suka berteman dengan orang yang tidak setia, ya kan? Atau ada yang suka berteman dengan orang yang tidak setia? Pasti tidak ada. Ada yang bilang dia bohong. Jadi tentang kesetiaan ini yang paling penting dalam pentingnya sekali. Tapi setia ini kayak setia ini kayak tentang disiplin, dedikasi, sama tekad. Kita kayak misalnya saya, aku udah pernah ceritakan kayak aku pernah pull up. Sekali hari pertama aku pull up, paling banyak sekali naik itu 5. Sekali naik 5. Semakin hari aku sering pull up. Kayak sekali seminggu naik satu kayak setiap tambah satu itu kayak mau robek lah kayak gini kan, mau robek terus kayak mau keluar darah dari mata saking dipaksanya. Akhirnya udah berbulan-bulan aku lakukan itu bisa sampai 15 kali kayak gitu lah. Itulah misalnya kesetiaan. Aku bukan bilang aku setia, tapi dalam hal itu aku lumayan setia. Jadi memang setia ini butuh pengorbanan. Kita mengerahkan tenaga kita, memang nggak enak setia. Iyalah kan, kayak susah daging ini untuk setia. Misalnya kita disiplin bangun pagi untuk bangun jam 5, buka Alkitab, baca firman, isi absen. Susah kan? Apalagi hari-hari kayak waktu udah mau mendekat Natal, dibilang misalnya udah mau dekat Natal langsung dibilang banyak kali jadwal, udah tugas dari kampus berlaksa-laksa, terus kayak menyusun dekorasi, terus memikirkan presentasi kampus lagi, baru musik, baru syuting video, banyak kali sampai terkadang lama tidur, tapi bukan itu juga alasannya. Itulah, tapi kita belajar untuk setia karena kita mau naik level kan. Terus poin yang ketiga, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita lihat contohnya Yusuf. Siapa pernah membaca lengkap cerita Yusuf? Yusuf ini adalah seorang mantap. Yusuf ini adalah seorang anak kesayangan dari bapaknya dari kecil. Jadi anak kesayangan. Tapi kita lihat jalan cerita hidup Yusuf, jalan ceritanya nggak mulus kan? Dia dihianati saudaranya, bayangkan dihianati saudaranya. Terus dibuang ke dalam sumur, setelah itu dijual lagi, dipenjara lagi, kayak gitu aja ceritanya. Tapi yang kita lihat poin menang atas cobaan menang atas godaan yang tidak Yusuf adalah saat dia membersihkan rumah kan, terus ada istri Potifar menggoda dia berkesempatan untuk melakukan dosa, tapi apa yang dilakukan dia lari. Jadi dia lari, dia langsung pergi keluar. Setelah pergi keluar, dia kan kayak melakukan pas ya kan, kayak sesuai dengan firman yang dilakukan. Tapi apa yang dia dapat malah kayak dia apa lagi di fitnah dia.
terus akhirnya dia dibuang lagi ke penjara. Kita lihat kita yang kita pelajari ya, kita pelajari dari suaminya itu menang atas godaan. Saat kita punya kesempatan untuk melakukan dosa, lebih baik kita lari. Kita kan manusia kan, penuh dengan kelemahan, kekurangan. Tapi kalau kita mau naik level, kita jangan kompromi sama dosa. Saya bukan mengatakan saya sudah bisa melakukannya, tapi saya belajar untuk melakukannya. Terus yang terakhir kita bisa buka Alkitab kita di Yosua 1 ayat 7. Tidak saya sediakan di depan biar bergerak kan. Yosua 1 ayat 7. Yang sudah dapat katakan amin. Sudah? Sudah dapat? Sudah? Oke. Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama membacanya. Yosua 1 ayat 7. 1, 2, 3, ya. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemana-mana engkau pergi. Jadi Tuhan waktu kan Yosua kan sudah kepemimpinan untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan kan sudah bergantikan. Diserahkan kepada Yosua di sini. Jadi Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terus janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi ini ayat ini juga diarahkan kepada kita dalam kehidupan ini. Fokus kita kan firman Tuhan kan. Fokus kita jangan sampai kita jalan lurus terus highway kayak jalan tol lah. Tujuan kita ini jalan ini namanya firman Tuhan, ya kan? Di ayat ini janganlah engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau beruntung. Jadi kalau kita mau beruntung, kita harus tetap di jalan ini, yaitu firman Tuhan, supaya kita beruntung. Kalau kita mau beruntung, tetaplah di jalan Tuhan. Amin. Memang terkadang kayak apa namanya tadi, fragmen tadi sangat luar biasa menurut saya. Kan Tuhan itu gak pernah memaksa masuk ke hati kita kan. Makanya kayak pernah diceritakan Pak Ita Barat waktu khotbah, ada orang didoakan. Siapa butuh tumpang tangan, siapa mau didoakan angkat tangan. Ada orang yang maju ke depan. Terus didoakan. Di samping yang satu orang rebah, yang satu lagi rebah. Ada satu orang didoakan gak rebah. Waktu pulang di cerita yang gak rebahin sama, lihat kan didoakan aku gak rebah kan katanya. Jadi Tuhan itu, Roh Kudus itu masuk ke hati kita bukan dipaksa ya. Kalau kita mau membuka pintu berarti ya Roh Kudus itu bisa masuk. Tapi kalau kita memilih untuk menutup pintu kita tuh apa? Roh Kudus itu nggak memaksa masuk. Roh Kudus itu cuma mengetuk dengan lembut, menunggu kita membuka pintu. Tapi beda dengan yang jahat, kita lihat kan, kalau orang kerasukan kan margemori ya kan. Jadi we